Kelompok berusuh separatis yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Kodap 16 Yahukimu Papua Pegunungan kembali berulah. Mereka membakar gedung sekolah dasar Impres Metayona DKI Yahukimu. Mereka mengancam akan membakar semua fasilitas pemerintah. Yang sangat disayangkan, alasan pembakaran gedung sekolah ini, kelompok separatis mengatakan sengaja ingin membuat generasi muda tetap bodoh dan terbelakang. Karena dengan bersekolah, setelah lulus akan masuk PNS, TNI Polri, DPR, bahkan bupati. Karena pendidikan di Papua dapat melumpuhkan kesadaran akan kepapuaan, sehingga banyak generasi Papua sulit melihat masalah di depan mata. Pengalaman banyak anak-anak sekolah selesai perguruan tinggi datang masuk PNS, TNI Polri, DPR, bupati, serta ikut berpartisipasi mempertahankan kedudukan Indonesia di Papua, maka memperlemah perjuangan kita rakyat bangsa Papua, kata Elkius Kobak kesal. Kelompok separatis pimpinan Elkius Kobak dengan percaya diri juga mengatakan akan bangun sendiri pendidikan setelah Papua merdeka. Entah berapa ratus tahun lagi cita-cita KKB Elkius Kobak bisa tercapai. Masalah pendidikan saya akan bangun sendiri setelah Papua merdeka, tegasnya. Semua kantor pemerintah, gedung sekolah, toko, kios, pompa bensin di Yahukimu segera kami bakar. Saya siap akan bertanggung jawab, kata Elkius Kobak. Elkius Kobak, Panglima Kodap 16 Yahukimu dan Komandan Operasi Mayor Erik Bahabol mengaku bertanggung jawab atas pembakaran gedung SD Impres YPK Metayona DKI Yahukimu. Pembakaran itu sendiri dilakukan oleh Komandan Operasi Batalion Wene Kobak dan Tiruan Boni Sobolim atas instruksi Brigjen Elkius Kobak. Elkius Kobak juga menyerukan perang boxer, gerakan anti pendatang dengan menarik massa berusia muda yang memiliki kemampuan bela diri yang unggul. Jadi semua anak sekolah di Yahukimu ambil barisan bersama saya, juga teman-teman silat, karate, dan semua bela diri yang ada di Yahukimu ambil barisan bersama saya. Semua fasilitas pemerintah segera diganggu, khusus Yahukimu saya siap bertanggung jawab, lanjut Elkius Kobak. Elkius Kobak bahkan menantang TNI Polri untuk menangkapnya. TNI Polri jangan menangkap masyarakat sipil sembarang. Aktor utama yang memimpin perang di Yahukimu adalah saya, Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Erik Bahabol, tantangnya. Kombes Ignatius Beni Prabowo membenarkan adanya peristiwa pembakaran itu. Namun ia mengatakan peristiwa tersebut murni kebakaran. Murni kebakaran telah dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Yahukimu terkait terbakarnya seluruh isi dan bangunan kantor SD GKI Metanoia DKI, kata Beni. Beni membantah pembakaran itu disebut dilakukan oleh KKB. Saat ini sementara pendalaman dan pengumpulan bahan keterangan-keterangan terkait penyebab kebakaran tidak ada kaitannya dengan KKB, ujar Beni. Upaya pencarian tetap dilakukan. Ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh Bapak Kaops Damai Kartens, itu sudah dilakukan dan ini proses operasi sedang berjalan. Kita tinggal tunggu hasilnya saja nanti. Karena Elkius Kobak kerap menggunakan ibu-ibu anak kecil sebagai tameng dan dibawa kemana-mana. Ini salah satu mungkin kendala yang saya sampaikan sebagai tantangan, sehingga para prajurit sudah saya perintahkan untuk bertempur dengan cerdas, sasaran terpilih adalah Elkius Kobak dan bahwa ada informasi yang beredar bahwa
pilot tersebut merupakan bagian dari OPM atau KKB, itu saya tegaskan bahwa pilot itu bukan merupakan bagian dari OPM, itu yang perlu saya tegaskan. Dalam sebuah video, Martens yang mengenakan jaket biru dan bertopi mengatakan OPM meminta dirinya menyampaikan beberapa poin. 1. Pilot asing dilarang terbang di Papua. Saya diinstruksikan memberikan pernyataan ini, tidak boleh ada pilot asing yang diizinkan bekerja dan terbang di Papua sampai Papua merdeka, ujar Martens dalam video itu. 2. OPM minta PBB jadi mediator. Martens juga mengungkapkan bahwa OPM meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi mediator untuk menangani kasus di Papua. OPM meminta PBB memediasi antara Papua dan Indonesia bekerja sama untuk kemerdekaan orang-orang Papua, ujar pilot Susi Air itu. 3. Dibebaskan jika Papua merdeka. Martens juga membeberkan syarat OPM bakal melepaskan dirinya. OPM akan membebaskan saya setelah Papua merdeka, ungkap dia.